Saya mau namain jadi kalau Rusa Muda itu ya itu ya seperti yang dibilang Yasir tadi itu pembinaan untuk yang TPB atau mahasiswa baru di ITB. Ya kalau menurut saya sih kalau melihat Rusa Muda itu tujuannya akademik, jadi emang difokusin di akademik tahun pertama supaya kita bisa dapet salah satu jurusan yang kita mau sama bisa survive di TPB yang biasanya orang anggap cukup sulit gitu. Nah, terus sama pembinaan itu tadi sih, jadi pembinaan macam-macam. Jadi walaupun kita berfokus pada akademik, tapi kita juga dapat skill-skill lain yang dari pembinaan yang ada di asrama itu. Oke, bismillah. Mungkin kita buka maskernya dulu ya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah bisa kembali lagi bersama saya pada hari ini sebagai host dalam rangka kita mau sharing-sharing nih, mendengarkan cerita dari penerima beasiswa, penerima manfaat awardee ya, Rumah Sahabat Muda generasi ke-5 kayak gitu. Wah, apa tuh ya Rumah Sahabat Muda generasi 5 tuh maksudnya gimana? Mungkin kita langsung aja ngobrol-ngobrol bareng ya ke narasumber yang sudah hadir, adik-adik saya juga di Masjid Salman ITB. Mungkin langsung aja nih kita kenalan dulu ya, kenalan dulu dari yang paling pojok terus yang paling tengah. Cuma 3 ya. Oke, dipersilakan. Oke, iya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nabil Qarismi Syuhada. Saya dari Fakultas FMIPA, udah jurusan peminatan yaitu kimia. Kimia. Angkatan 20. Angkatan 2020. Sebelahnya? Oke, bismillah. Kenalin, aku Yasir Sairo Amri dari FMIPA juga bareng Nabil. Dari angkatan 2020 juga. Oke, siap. Nabil dan Yasir ya. Oke, ini adik-adik saya yang ketemu gede kita di Masjid Salman ITB. Ya, sebelum lanjut lebih jauh nih tentang cerita-cerita mereka ya, aku pengen tahu sebenarnya alasan mereka memilih ITB nih, memilih ITB menjadi kampus pilihan mereka dan rasanya kuliah di sini gimana kayak gitu ya, setahun berkuliah di sini. Mungkin aku sekarang mulai dari Yasir dulu ya, mangga dipersilakan. Asal daerah juga boleh ceritain ya, SMA mana dan lain-lain. Ya, siap. Alasan masuk ITB. Dari SMA dulu sih kepikiran ITB itu keren banget gitu, iya nggak sih? Ya. Yang dilihat apa tuh? Mikirnya sih bakal dapet pengalaman apa namanya, pengajaran yang bagus, terus lingkungan Bandung juga keren gitu, adem. Salah satu yang paling utama ya masalah itu sih, bakal dapetin pengalaman belajar yang maksimal gitu, keren banget. Salah satu institut teknologi terbaik bangsa. Amin. Itu sih alasan paling mendasar sih. Alasan dasarnya pengen dapat pengalaman belajar ya tadi ya. Terus tahun kebelakang gimana hasilnya? Dengar-dengar UTS terakhir tadi. Iya, alhamdulillah barusan nyesain UAS ya. UAS ya. Ujian akhir semester terakhir kemarin. Jadi sekarang udah luang gitu. Pengalaman selama setahun kemarin ya gimana ya? Kita juga ngerasain sendiri pertama kali kuliah dan itu nggak datang ke kampusnya ya. Kita malah offline gitu ya. Kita malah online. Jadi ngerasa masih belum bener-bener jadi mahasiswa ITB gitu. Belum bener-bener jadi mahasiswa ITB. Iya. Belum ngerasain kampusnya gimana, belum ngerasain vibes ketika datang ke kampus, ketemu teman-teman. Ya, tapi overall tetap bisa ngerasain hype-nya perakademikan ITB ya, yang emang kata orang-orang emang agak cukup berat gitu. Emang benar-benar kerasa. Apalagi kalau online kan kita masing-masing sendiri gitu ya di rumah, belajar juga. Kadang kan kalau kita alhamdulillah dapat teman di asrama bisa saling sharing gitu. Gak kebayang ketika ada orang di luar yang sama sekali nggak ada teman gitu. Di rumah gitu. Di rumah sendiri, belajar sendiri, solo player gitu. Oke, kita cukupkan dulu nih Yasir nih. Terima kasih banyak. Jadi tadi seperti itu ya gambaran sedikit perkuliahan di ITB. Mungkin ditambahin sama Nabil dulu nih. Gimana Nabil? Kalau Nabil kenapa memilih ITB dan gimana nih kuliah setahun ke belakang ya selama di ITB?
Oke, nah jadi kenapa sih saya milih ITB? Jadi pertama saya tuh kan dari Cibinong ya. Cibinong tuh di Bogor. Jadi daerah tuh Jabodetabek. Nah, Jabodetabek tuh selain ITB sebenarnya ada kampus-kampus lain juga dan saya pernah ke beberapa kampus itu. Nah, dibandingin sama ITB saya tuh ngerasa paling nyaman atau paling cocok tuh di ITB. Jadi saya mutusin masuk ITB. Nah, saya juga kan kebetulan jalurnya tuh jalur SNMPTN kan. Itu saya udah emang dua-duanya milih ITB karena emang pengen ITB. Jadi kayak ada nyaman gitu. Nah, terus ya saya mikir kalau di ITB tuh lingkungannya pasti bagus gitu kan. Artinya orang-orangnya juga keren-keren dan ternyata setelah bertemu bro tuh emang keren-keren banget gitu kan. Dan bisa jadi inspirasi. Terus jadi lebih termotivasi. Dan jadi ada, kalau katanya anak ITB ambis-ambis gitu kan. Jadi emang lebih kebawa ambis gitu. Karena kita lihat orang-orang pada ambisius ya kita ikut terbawa. Nah, tapi ya kalau kita lihat setahun kemarin kan itu online ya kak. Ya jujur itu cukup berat sih. Artinya sendiri gitu kan. Tapi karena ada Rusa Muda untungnya. Itu jadi bantuan gitu kan. Ada kalau Rusa Muda itu kan kita fokusnya akademik. Jadi benar-benar dibantu akademik tuh kayak ada tutorial dan lain-lain. Terus kayak ada latihan soal atau grup diskusi jadinya bisa bertahan di lingkungan ITB yang sangat ambis itu melihat orang-orang kan pada jago-jago tuh. Kadang orang kan masuk ITB udah jago, jadi kita biasa aja. Nah, tapi karena ada bantuan, terus karena satu asrama juga jadi kebantu gitu sih. Oke, siap. Terima kasih banyak. Ini belum saya tanyain nih tentang Rumah Sahabat Muda, tapi udah dikeluarin ya bagaimana bahagianya gitu ya dapat di Rumah Sahabat Muda. Jadi mungkin langsung aja ya, pengen tahu nih sebenarnya Rumah Sahabat Muda dulu tuh kalau aku ingat-ingat ya, kalau dulu kita teman-teman pada datang ke sini ke Bandung, terus pada ngelihat Salman, bisa ngeliat nih brosur pendaftaran Rumah Sahabat Muda kayak gitu. Kalau sekarang kan online ya, meskipun publikasinya banyak yang online, tapi pengen tahu nih kalau Nabil sama Yasir dapat info Rumah Sahabat Muda dari mana, terus apa yang membuat saat itu tertarik ya? Mungkin sampai situ dulu. Apa yang membuat saat itu tertarik? Oh kayaknya daftar nih. Apa yang membuat tertarik? Mungkin sekarang dari Nabil dulu. Kalau saya tahu dari mana sih Rumah Sahabat Muda, itu taunya dari salah satu grup. Jadi pas awal masuk tuh kita disuruh masuk by grup gitu kak. Jadi by grup ini, grup itu. Nah terus ada yang share-share. Terus saya kayak lihat posternya Salman nih. Dan saya mikir, gak tahu ini mungkin saya aja, tapi saya mikir tuh kalau yang dari Salman tuh pasti bagus gitu. Jadi saya ya udah nih, karena program Salman ya udah ikut. Jadi kayak gitu sih kak kalau saya. Kalau Yasir gimana Yasir? Kalau aku dapat info dari kakak tingkat sih ya. Dari kakak tingkat. Ada kakak tingkat yang udah masuk ITB duluan. Terus emang aku kan juga dari SMP SMA kan udah asrama ya. Jadi kayak waktu kuliah itu pengen nyari asrama juga gitu. Nyari info-info, salah satunya kakak tingkat itu. Terus nyaraninnya masuk ke Rusa Muda gitu. Nyaraninnya ke Rusa Muda. Dan kenapa tertarik? Kan baru disaranin doang nih. Karena emang itu sih dari awal emang pengen banget masuk asrama gitu. Pengen suka lingkungan yang rame-rame gitu. Kalau ngekos kan kayak sendiri-sendiri gitu. Oke, siap. Oke, sebelum lanjut lebih jauh nih mungkin takutnya pada bingung gitu ya. Sebenarnya Rumah Sahabat Muda itu apa sih? Rumah Sahabat Muda. Oke, sebenarnya penyelenggara programnya saya juga ya. Tapi pengen lihat kalau dari teman-teman semua nih, kalau ditanya Rumah Sahabat Muda itu apa, bakal ngomongnya kayak gimana gitu ya biar kita tahu. Sekarang dari Yasir nih, silakan. Apa itu Rumah Sahabat Muda? Rumah Sahabat Muda itu salah satu program asrama dari BMKA ya, Badan Kaderisasi Asrama Salman. Itu tuh tempat untuk membina mahasiswa-mahasiswa baru yang barusan masuk ITB ya. Jadi kan kita ngikutin tahap persiapan bersama. Jadi di asrama itu kita dibina dan diberikan pembinaan-pembinaan terkait akademik, kerohanian juga, terus juga kekeluargaan juga. Ya seperti itu sih. Ya, kayak Nabil gitu. mau nambahin? Oke, iya. Saya mau nambahin jadi kalau Rusa Muda itu ya itu ya seperti yang dibilang Yasir tadi itu pembinaan untuk yang TPB atau mahasiswa baru di ITB. Ya kalau menurut saya sih kalau melihat Rusa Muda itu tujuannya akademik. Jadi emang difokusin di akademik tahun pertama supaya kita bisa dapat salah satu jurusan yang kita mau sama bisa survive di TPB yang biasanya orang anggap cukup sulit gitu. Nah, terus sama pembinaan itu tadi sih, jadi pembinaan macam-macam. Jadi walaupun kita
berfokus pada akademik, tapi kita juga dapat skill-skill lain yang dari pembinaan yang ada di asrama itu. Oke. Siap, terima kasih banyak. Nah, tapi ini menarik nih, karena kebanyakan orang ya kalau sekarang tuh kan kuliah online, beberapa pandangan tuh muncul, ya mendingan kuliah di rumah gitu ya. Sayang juga harus ke Bandung kayak gitu. Jauh juga, mungkin ada yang daerah-daerah jauh juga, tapi di Nusa Muda kayaknya macam-macam ya orangnya, ada yang dari luar Pulau Jawa juga. Nah, kalau dari kalian ngelihatnya gimana sih, seberapa worth it sih datang ke Bandung untuk ikut program Nusa Muda ya, atau bareng-bareng di sini belajarnya gitu ya, selama masa tahap persiapan bersama ini? Mangga sekarang dari Nabil berarti. Silakan. Oke, ya. Kenapa sih harus ke Bandung ya? Walaupun sebenarnya bisa di rumah gitu. Kita bisa di rumah lebih santai, terus nggak perlu mikirin yang lain-lain kan. Kalau di rumah kan semua udah diurusin. Tapi kenapa kita milih ke Bandung dan ke Nusa Muda? Karena ya sebenarnya pengen ngerasain asrama Nusa Muda itu sih. Dan saya yakin sebenarnya kita tuh merasa berat kuliah online itu sebenarnya karena kita sendiri. Jadi kalau kita bareng-bareng, walaupun sama-sama bareng-bareng online ya, tapi kan kita ngadepinnya bareng-bareng gitu kan. Jadi kayak kalau belajar tuh, kalau di rumah kan ya udahlah, mau belajar sama siapa sendiri kan. Kan kita nggak bisa belajar sama adik kan beda sama kita. Jadinya kita ada temen yang sama. Terus kalau kesusahan, nah itu kita bisa gantian ngajarin gitu kan. Kayak saya diajarin Yasir atau gantian saya ngajarin Yasir. Jadi kayak gitu bisa lebih membantu lagi karena bisa ngerasain sedikit kuliah offline di tengah ke online. Ada tambahan dari Yasir? Iya sih, salah satu yang paling kerasa itu kita lebih ngerasa ada temennya gitu. Kalau di rumah kan sendirian, dan kalau di Bandung juga kita bisa lebih deket ke ITB kan, ngerasanya juga lebih kita ini udah jadi mahasiswa ITB gitu. Yang kalau pernah masuk. Kebetulan pernah udah pernah. Iya. Jadi kayak kita udah ngerasa dapat feel kita itu udah jadi mahasiswa ITB gitu. Jadi mungkin salah satu yang paling kerasa jadi lebih semangat sih di ngikutin perkuliahan online yang kalau di rumah kadang udah berat banget, terus stres, gak ada hiburan gitu. Kita di asrama bisa ngobrol bareng teman, terus kita canda-canda bareng gitu. Ikut program-program dari asrama Nusa Muda yang seru-seru juga gitu. Oke, boleh ceritain nih satu program atau dua lah yang menurut kalian paling seru dan ya akan berkesan terus ya sampai kemudian hari gitu di Rumah Sahabat Muda. Yasir dulu lah, boleh lah Yasir lah. Yang paling berkesan itu mungkin yang pertama kali aku rasain ya. Waktu itu lagi online, aku belum datang ke Nusa Muda. Jadi tiap minggu itu ada agenda namanya usroh gitu. Setelah itu kita didatengin pembicara dari luar, terus kita dikasih materi-materi tentang pengembangan diri gitu, soft skill. Jadi aku ngerasa kegiatan usroh ini benar-benar ngasih insightful banget gitu. Banyak banget insight yang didapetin tiap minggu gitu. Jadi kayak keren banget lah, dan kebanyakan itu pembicaranya dari kakak tingkat ITB. Jadi kayak lebih semangat buat wah, kakak tingkat nih pada keren semua ini, kita harus bisa jadi keren juga nih di ITB gitu. Terus yang kedua juga ada kemarin tuh di bulan apa ya? Beberapa bulan yang lalu tuh ada kegiatan itu. Apa namanya? Apa sih namanya, Bil? Finding Deer. Maret kalau nggak Maret ya. Jadi kita ngadain camping gitu di salah satu tempat wisata Bandung gitu ya. Ya itu seru banget sih, kerasa banget feel-nya, dan kita tuh makin bonding, makin akrab dengan teman-teman seasrama juga gitu. Itu sih yang paling kerasa banget kegiatan. Seru banget. Usroh yang ketemu sama kakak-kakak tingkat ya, pembicara ya pasti terpapar banget nih semangatnya, semoga ya. Dan Finding Deer. Oke, kalau Nabil apa Nabil? Jujur beda apa nambah nih? Sebenarnya kalau dua yang disebutin Yasir ini udah paling mewakili sih. Itu emang paling keren sih. Kalau usroh tuh ya itu karena kita mendatangkan kakak tingkat yang udah keren, ada juga yang udah sukses gitu. Itu jadi benar-benar setiap usroh tuh kadang ada bingung dikit ya, kita mau ikutin jalur keren yang mana nih, karena yang kerennya baik banget. Jadi saking baik yang keren-keren, bingung mau agak bingung sedikit mau ikutin yang mana. Tapi jadi memberi insight bahwa kita juga mungkin nih jadi seperti mereka, orang-orang keren juga. Dan kalau Finding Deer juga sebenarnya setuju sih, saya emang Finding Deer tuh karena camping bareng, dan setahu saya kalau orang tuh kalau udah di keluar gitu, maksudnya kayak kita camping itu tuh bakal kelihatan sifat aslinya, itu kalau saya tahu. Dan
ya ternyata mereka sama gitu, maksudnya orang-orang di Samudra tuh ya sama, apa yang di rumah di luar tuh sama, jadi mereka kayak asli gitu lah kayaknya orangnya, dan seru gitu kan, jadi nambah deket juga, dan udah mulai makin kerasa banget keluarganya sih, kayak gitu sih Kak. Gak ada tambahan berarti? Gak ada. Emang dua itu berarti ya? Emang dua itu yang paling top sih. Oke, namanya usroh ya. Usroh tuh hari Minggu ya? Tiap hari Minggu pagi. Tiap hari Minggu pagi jam 6 sampai jam 8 kita ketemu pembicara-pembicara hebat. Wah pasti ya sih, seru banget sih. Dulu saya soalnya gak ada rumah sahabat muda. Angkatan 2015 belum ada ya. Jadi baru ada tuh angkatan 2016. Makanya sekarang baru tahun kelima ya. 16, 17, 19, 19, 20. Iya, generasi kelima kayak gitu. Oke. Selanjutnya mungkin ini sih dari semua yang kamu dapat ya. Kalian dapat kan udah mau selesai ya di rumah sahabat muda gitu. Di rumah sahabat muda. Kira-kira apa sih yang bakal menjadi kebiasaan baik baru ya buat kalian untuk kedepannya gitu setelah selesai dari rumah sahabat muda ini? Ada apa enggak yang mungkin jadi apa ya, identitas baru nih dari kalian karena kalian gabung rumah sahabat muda? Mungkin itu, silakan Nabil dulu berarti. Oke. Yang pertama balik lagi karena rumah muda itu dari Salman ya, karena Salman kan masjid, artinya menanamkan ibadah dong. Itu saya yang pertama ada perubahan ibadah sih, jadi lebih baik. Tadinya misalnya saya tuh sholat misalnya ya wajib doang, saya sunnah tuh ngapain sih sholat sunnah, tapi jadi terpacu untuk sholat sunnah terus jadi biasa juga kan. Misalnya sesimpel kayak sholat duha 2-4 rakaat itu jadi kebiasaan tuh nggak mudah, terus dan yang lain-lain. Nah itu satu. Terus kalau yang berikutnya sebenarnya dari usroh juga sih kayak yang bikin nambah dan keinget gitu, kayak di usroh tuh ada finansial misalnya, itu saya jadi keuangan saya jadi lebih rapi gitu karena dari salah satu usroh yang mirip workshop itu jadi ke bawah, bisa saya langsung pakai gitu kan. Terus ada lagi yang waktu itu tuh ada yang presentasi dan tentang dakwah gitu, artinya cara dakwah yang baik, terus jadi mulai oh gini nih cara dakwah, dan pernah kepake. Dan misalnya kayak public speaking itu artinya pernah diajarin juga di salah satu materi, dan ya kepake, saya jadinya yang ngomong di depan tuh nggak terlalu takut, artinya oh gini nih udah enak. Dan akademik juga sih sebenarnya, jadi kayak satu jadi bisa ngajarin temen juga, karena kan ada teman-temannya belajar bareng, dan kadang ngajarin tuh bikin kita lebih pinter kan, jadinya saya bisa belajar dengan ngajar. Itu kalau di tempat lain mungkin kalau saya ngekos dulu itu nggak bakal saya mau ngajarin siapa gitu, mungkin saya bakal sendiri. Tapi kalau di sini saya jadi bisa mendapatkan hal yang saya sebutin tadi, begitu sih Kak. Oke, Masya Allah. Sekarang Yasir nih masih kedapetan ini. Kalau aku yang aku rasain aku dapetin itu sih kan kita juga di bawah naungan Masjid Salman ya. Jadi kan kita beberapa kali tuh diminta untuk ikut terjun ke kegiatan di Masjid Salman itu. Jadi kayak dapet banget feel pelayanan ke masyarakat gitu. Jadi harapannya bisa dapet pengalaman dan makin semangat buat untuk terjun ke masyarakat gitu. Sebagai mahasiswa juga kita harus bisa mengaplikasikan ilmu kita ke masyarakat gitu. Dan terus juga di Rusa Muda itu dapat banget insight buat ngarahin kita tuh ke depannya bakal jadi apa gitu. Mulai menentukan jalur mana yang kita ambil. Kita mungkin fokus ke akademik atau ke organisasi, atau mungkin tentang kelompok keilmuan apa yang akan kita lanjutkan ke depannya gitu. Itu sih paling keras. Oke, Masya Allah. Insightful semua. Masya Allah, alhamdulillah kalau kayak gitu. Banyak banget ternyata ininya ya, manfaat gitu ya. Ya semoga bisa terus dapat manfaat-manfaat lain di tempat-tempat barunya nanti kayak gitu. Nah, kalau tadi udah banyak ya kita sharing, mungkin mau denger nih sebenarnya rencana ke depan teman-teman gimana nih? Kalau Nabil rencana di kimia mau kemana? Yasir tadi belum ngasih tahu nih mau jurusan apa, terus mau gimana gitu ke depannya ya. Mungkin sekarang Yasir dulu berarti. Silakan. Buat rencana ke depannya pengen masuk jurusan fisika. Jadi FMIPA pengen masuk jurusan fisika. Dan berkat usra-usra kemarin itu aku lebih ke arah ngelanjutin ke akademisi gitu kan. Jadi lebih ke mungkin bakal lanjut ke S1 dan S2. Ya S2 dan S3. Ya, sekarang kan S1 ya. Oke. Jadi kayak
udah mulai kebayang bakal ke arah apa. Jadi aku ke arah akademisi gitu. Ke arah akademisi di fisika ya? Di fisika. Sambil mendalami lagi. Oke, kalau Nabil gimana Nabil? Oke, kalau saya kedepannya pengen, kan kalau dari Rusa Muda itu lanjutnya saya sebenarnya ke Asrama Salman sih. Jadi pengen lanjut ke Asrama Salman, pengen mengabdi lagi pada Salman itu. Dan kalau untuk di ITB sendiri, ya karena saya udah masuk jurusan kimia, saya pengen berusaha menjadi salah satu orang keren di Australia gitu sih. Saya kan ada yang ambis lomba dan organisasi dan itu bisa. Nah saya pengen coba apakah hal itu bisa saya terapin atau enggak. Jadi pengen nyoba, bukan sekedar bagus nilai akademik tapi ada yang lain-lain gitu. Kayak sebenarnya pengen berkarya gitu sih di lomba, kan lomba itu bikin karya kan, ada yang bikin karya. Saya pengen nyoba di situ. Dan dia tetap di organisasi juga, jadi supaya enggak kayak orang antisosial gitu, tapi tetap eksis lah kan. Maksudnya kita tetap sosialisasi dan berkontribusi di organisasi kayak gitu. Gitu sih Kak. Jadi dapat pengalaman yang banyak lagi, berkontribusi aktif sampai bisa ngisi usroh juga ya. Jadi orang keren. Gantian ya. Gantian. Gantian, siap, ditunggu 2-3 tahun lagi. Apa tahun ini langsung nih jadi orang keren nih. Masya Allah. Oke. Tadi harapannya kalau mungkin udah masuk sesi akhir ya, kita ya singkat mungkin ya sesi kali ini, tapi udah banyak banget cerita nih ya. Cerita buat luar-luarnya aja sih ya, luar-luarnya. Semoga teman-teman bisa dapat banyak ini ya, mendengarkan bisa dapat banyak cerita lain lagi nih di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Nah, mau ini sih, mau tahu harapan gitu ya, harapan ke teman angkatannya nih ya. Kan bakal pisah juga nanti. Apakah ada harapan ke teman angkatannya dan mungkin sekalian ngasih pesan nih buat mahasiswa-mahasiswa baru mungkin yang kebetulan mendengarkan podcast kali ini untuk bergabung ke Rumah Sahabat Muda nih. Dari Nabil dulu berarti. Silakan. Oke, yang pertama untuk harapan teman-teman Rusa Muda ya. Saya berharapnya kita tetap stay in kontak, artinya tetap berhubungan. Karena kita tuh pernah jadi keluarga dan sebenarnya bukan pernah lagi ya, akan seterusnya jadi keluarga. Jangan saling melupakan, jadi nanti siapa tahu ya baik lagi kayak yang tadi ya, kalau kita jadi orang masing-masing itu kan bisa saling bantu kan, artinya wah punya teman pebisnis sukses nih misalnya kan keren juga dan lain-lain misalnya. Itu sih. Dan untuk teman angkatan ya emang sedih sih kita bakal pisah, tapi mau gimana lagi, tapi walaupun pisah tetap bareng-bareng, tetap ada hubungan gitu. Nah kalau untuk mahasiswa baru, pokoknya daftar Rusa Muda bagi yang bisa daftar itu diwajibkan banget. Karena kalau boleh jujur nilai saya itu di semester kemarin sangat bagus, bisa dibilang sempurna sih, bukan pamer ya, tapi itu ada bantuan juga sih karena belajar di Rusa Muda, ada di Pacu Belajar, jadi bener-bener ini bisa dapat, bukan nggak mungkin, banyak improvisasi nilai lah. Kalau kita awal biasa itu tuh bener-bener bisa kebantu kalau kalian mau ambis akademik ya. Jadi jangan nggak masuk Rusa Muda. Itu sih. Oke, Nabil, mantap. Yasir, silakan. Ya harapan buat teman-teman seangkatan di Rusa Muda juga ya. Sama kayak Nabil sih, kita harus tetap harapannya tetap stay in kontak sampai lulus, bahkan sampai kita udah di luar sana di dunia kerja mungkin, atau mungkin setelah masing-masing orang nikah gitu. Kita tetap harapannya tetap menjadi keluarga gitu ya. Tetap bisa saling membantu dalam mungkin ketika ada masalah atau apa gitu. Terus untuk adik-adik tahun depan yang bakal masuk ITB, mungkin salah satu anggapan orang-orang luar yang belum pernah masuk asrama ya, itu kan mungkin di asrama bakal strict banget gitu peraturan atau gimana, bakal mengekang. Itu nggak usah takut, dan itu anggapan yang sebenarnya kurang tepat gitu. Jadi buat kalian yang mungkin menganggap asrama itu bakal mengekang kalian, itu sama sekali enggak. Terutama di Rusa Muda ini, kalian tuh bakal dapat banyak banget insight, pengalaman, dan tentunya teman sih, relasi yang paling penting itu. Jadi jangan takut buat daftar asrama. Oke. Siap, Masya Allah, alhamdulillah. Udah beberapa menit ke belakang ya kita dapat sharing nih bersama Nabil dan Yasir. Kita doakan ya harapan-harapan mereka tercapai di rencana-rencana mereka ya, di kimia, di fisika, ataupun rencana-rencana lainnya kayak gitu. Dan tadi seperti pesannya ya, ini salah satu kegiatan yang di Salman yang saya rasa bermanfaat banget juga nih.
selain banyak banget lain lagi ya kegiatan di Salman tadi udah di spill nih kalau di Salman tuh bakal diajarin banget untuk bagaimana melayani masyarakat ya. Ya lewat pelayanan jamaah yang ada di Masjid Salman. Salah satunya program Rumah Sahabat Muda ini. Ya mungkin itu sesi sharing tentang beasiswa Rumah Sahabat Muda pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan ya. Atau ada mau kalimat terakhir dari narasumber nih? Nabil, ada? Kalimat terakhir pokoknya wajib daftar Rumah Muda. Wajib banget. Oke, kalau kamu Sir, ada? Sama mungkin. Semangat kalau misal kalian lagi ngejar masuk ITB, dan buat yang udah masuk ITB jangan lupa daftar Asrama Nusa Muda Salman. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.